Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama channel Sahabat Emas. Kali ini kita akan bincang kembali tentang emas ya guys. Ada sebuah perkataan dari motivator yang terkenal ya. Emas tidak akan membuat Anda bertambah kaya, tapi emas akan membuat Anda tetap kaya. Bagaimana pendapat teman-teman ya? Apakah perkataan ini benar atau tidak? Menurut saya perkataan ini sangat-sangatlah benar ya. Karena investasi emas ini memang tidak membuat kaya, tapi emas akan membuat Anda tetap kaya ya. Kenapa? Ya, pertama, investasi emas itu tidak menghasilkan return of investment atau ROI sebagaimana deposito ada bunganya, sebagaimana investasi rumah kos-kosan ya yang dapat sewanya ya. Investasi emas hanya menghasilkan kenaikan harga emas. Perlu diingat ya, investasi emas hanya berharap kenaikan harga emas. Misalnya tahun 2013 kita membeli emas dengan harga 1 gram 350.000. Saat ini dijual dengan harga 825.000. Apakah ada keuntungan? Menurut saya tidak ada ya guys. Ketika kita beli 350, kita jual lagi 825. Nah, uang 825.000 kita belikan emas, apakah dapat kembali? Ya, kalau untuk membeli emas yang baru jelas tidak dapat membeli kembali ya guys. Karena harga barunya sudah, kalau 1 gram bisa 920 ribuan ya guys. Jadi tetap kurang. Emas hanya mempertahankan kekayaan ya. Misalnya tahun 2000 harga kambing misalnya waktu tahun 2000 sekitar 1 juta. Nah, berapa harga kambing sekarang? Sudah naik menjadi 3 juta ya guys. Jadi pengaruh inflasi. Apabila dikaitkan dengan inflasi, maka emas akan tahan terhadap inflasi. Dan sudah terbukti bahwa 1 dinar atau emas 4,25 gram zaman dahulu, zamannya Nabi masih hidup, 1 dinar dapat membeli kambing. Nah, bagaimana kalau zaman sekarang? Kalau 1 dinar kita belikan kambing, apakah dapat? Coba 4,25 gram dijual. Kalau menggunakan harga 750 kali 4 sudah 3 juta ya guys. Maka akan tetap mendapatkan 1 kambing. Itu artinya emas tahan dengan inflasi. Yang kedua,
setelah dikaitkan dengan inflasi, emas tadi tidak menghasilkan ROI ya, dibandingkan dengan investasi yang lain, seperti bila kita membeli rumah bisa disewakan. Kita membeli ruko bisa disewakan. Maka akan menghasilkan di samping sewa juga akan menghasilkan kenaikan rukonya ya guys. Jadi memang emas ini sifatnya menurut saya itu sebagai investasi sementara. Artinya apabila kita investasi emas, kemudian sudah banyak, kita ambil untuk membeli instrumen investasi yang lain ya guys, yang lebih menguntungkan, seperti di properti, atau jika kita tahu tentang saham bisa dibelikan saham. Apabila kita ingin emas bisa cepat kaya, maksudnya investasi emas bisa cepat kaya, tetap ada ya guys, namun namanya jual beli emas. Jual beli emas memang akan cepat kaya karena ada dua keuntungan bila kita jual beli emas. Yang pertama, laba dari penjualan. Yang kedua, kenaikan harga emas. Ya. Dan jual beli emas biasanya lebih menguntungkan dari jual beli yang lain. Ya, seperti tadi ya. Ada laba. Terus yang kedua ada kenaikan harga emas. Bagaimana cara jual beli emas? Ya, kalau cara sederhana, kita membeli emas seharga buyback dan kita jual lagi dengan mengambil keuntungan 1 atau 2% kepada pembeli. Nanti akan menguntungkan. Ya, syaratnya kalau mau jual beli emas, kita harus tahu tentang menilai kadar emas ya. Jangan sampai nanti kita bisnis emas tapi mendapatkan emas yang palsu ya guys. Apakah ada orang yang menjual emas seharga buyback? Ya, banyak sekali ya. Kalau kita ingin membeli emas dengan harga buyback, misalnya kita perhatikan di depan toko emas, itu biasanya ada orang yang membuka semacam timbangan ya, dan mereka kalau ada orang datang ke toko emas, dia biasanya menawarkan, "Bu, jual emasnya." Ya, kan biasanya toko emas tidak membeli emas bila tidak ada suratnya ya, atau suratnya tapi bukan dari toko itu, maka toko emas biasanya tidak berani membeli karena biasanya tidak tersedia tenaga yang ahli dalam menguji emasnya. Nah, itu sebenarnya sebagai peluang kita untuk bisnis emas ya guys. Dan banyak juga di desa-desa ada pembeli emas keliling. Di kampung saya saja banyak yang pembeli emas keliling dengan sepeda menawarkan jasa pembelian emas.
Terus apabila kita ingin membeli emas juga bisa datang ke Pegadaian membeli emas lelang, yaitu membeli emas dengan harga buyback atau emas bekas. Ya, kita harus tahu harga emas bekas atau harga pasar emas bekas. Kita bisa lihat di aplikasi harga emas yang kita download dari Play Store. Maka setiap hari ada update harga emas. Harga emas ini bisa kita lihat ya, misalnya hari ini tanggal 16 Mei ya, update-nya 16 Mei 2020. Ini harga emas bekas. Nah, ini yang terlihat yang warna kuning, harga per gram 835.161. Ini adalah harga emas 24. Apabila sahabat emas mau membeli emas yang harganya, maksudnya yang kadarnya 750, tinggal dihitung proporsional, yaitu 750 dibagi 1000 kali 835.161, maka hasilnya yaitu harga emas yang 750. Apabila teman-teman ingin membeli emas yang kadarnya 700, ya tinggal 700 dibagi 1000 kali 835.161. Gampang sekali ya guys. Apabila yang capnya misalnya 90, ya tinggal 90 kali 90 dibagi 100 kali 835.161 ya guys. Mudah sekali dalam berbisnis emas. Nah, terus bagaimana modelnya? Ya, kalau belum punya modal bisa kerjasama dengan pengepul emas. Biasanya pengepul emas juga menyediakan modal. Yang penting kita sudah dipercaya ya. Dan pengepul emas juga sudah menyediakan harga pasarnya. Misalnya pengepul ngasih harga 835, kita bisa beli ke orang yang mau menjual di bawah 835 atau 830 ya, biar ada keuntungannya. Ya, jadi kesimpulannya, apabila kita ingin cepat kaya dari emas, ya bukan investasi atau menabung emas, namun jual beli emas. Ya, sekiranya penjelasan ini bermanfaat, silakan komen, subscribe, dan share, serta loncengnya dipencet ya guys, biar mendapatkan info-info yang lebih menarik dan update. Terima kasih.